Indonesia, welcome back to IWSE Research Portal, program paling asik untuk belajar riset. Halo hai teman-teman yang saintis, selamat datang kembali di segmen IWSE Research Portal. Nah, kalau di segmen kemarin diisi oleh tim ahli IESA, spesial di episode kali ini karena akan diisi langsung oleh Bapak Presiden IESA atau Bapak Denny Irawan. Kali ini Pak Denny akan memberikan sebuah tips bagaimana sih caranya mencari ide penelitian. Hayo, siapa yang di sini yang masih suka bingung? Aku harus bikin penelitian tentang apa ya? Kira-kira apa ya yang bisa aku teliti? Hayo ngaku, siapa yang sering bingung? Episode kali ini cocok banget buat kamu karena Pak Denny akan memberikan tips-tips untuk mencari ide penelitian. Daripada penasaran, langsung aja yuk kita simak videonya. Halo peneliti belia di seluruh Indonesia, kembali pada program IESA yaitu Research Portal. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Denny Irawan, saya sebagai ketua dari IESA atau kalau di internasional President of IWSE. Pada pertemuan Research Portal kali ini, kebetulan saya diminta untuk mengisi materi terkait dengan ide penelitian atau penggalian ide penelitian. Memang bagi seorang researcher atau peneliti pemula, memulai untuk membuat suatu ide atau membuat suatu karya tulis itu kan dimulai dengan ide penelitian terlebih dahulu, dan ini bukanlah hal yang mudah kalau menurut saya, sebab ide itu kadang bisa datang tiba-tiba atau bisa juga karena kita melihat sesuatu fenomena ataupun hal yang kita temui di lapangan, atau bisa juga ide itu muncul dengan sendirinya. Tetapi untuk merealisasikan ide ini yang kadang-kadang kita sedikit mengalami kesulitan seperti itu. Nah, selama pengalaman saya membimbing anak-anak ya atau para siswa untuk menyusun suatu research atau penelitian, memang di awal itu masih seperti banyak keraguan, banyak ambigu juga terkait dengan penentuan ide penelitian ini. Kadang-kadang anak-anak itu idenya terlalu tinggi bisa jadi, atau kadang-kadang idenya itu yang memang bagus, tetapi untuk actionnya atau eksekusinya itu kadang sulit. Sulitnya apa? Misalkan dari pencarian bahannya, kemudian juga harus dilakukan pengujian yang lebih lanjut yang sulit, yang memerlukan pengujian laboratorium yang lumayan seperti itu. Nah, artinya hal-hal semacam itu yang kadang-kadang memang menjadi kendala dalam suatu research seperti itu. Nah, sebelum kita berbicara jauh tentang ide, ini sebenarnya apa sih ide itu? Nah, menurut Kamus KBBI, ya Kamus Besar Bahasa Indonesia, ide itu merupakan usaha manusia untuk mendapatkan pola konsep ataupun ide pemikiran ataupun gagasan. Nah, sama di riset juga, pada saat kita ingin membuat suatu karya tulis, tentunya yang pertama kita lakukan adalah memunculkan ide dulu. Ide itu seperti apa mau melakukan topik penelitiannya. Baru nanti dari ide itu kita kembangkan menjadi topik penelitian, baru kita kerucutkan menjadi judul penelitian seperti itu. Nah, kembali lagi ke ide penelitian ini, memang saya sampaikan tadi untuk memulai apalagi baru itu sulit ya. Tetapi ini bukan suatu kendala. Tentunya kalau memang sudah ada niat ataupun tekad yang kuat, insya Allah hal ini bisa teratasi. Makanya dalam membuat suatu ide itu harus ada niat dulu, ya, niat. Kemudian juga bukan hanya niat, jadi ada rasa ingin tahu. Kemudian juga mengeksekusinya dalam hal kita harus berani ya. Jadi jangan malu. Jadi harus bisa merealisasikan ataupun melakukan implementasi dari apa yang kita idekan itu. Kemudian juga kita nggak apa-apa menentukan ide itu lebih dari satu, mungkin bisa 2, 3 atau seterusnya. Kita catat dulu dari catatan-catatan itu, mungkin nanti kita akan kerucutkan kira-kira mana nih yang bisa dilakukan atau yang mudah dilakukan. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah carilah ide atau gagasan itu yang mudah-mudah dulu, yang hal-hal yang terjadi di lapangan seperti itu. Makanya salah satu trik bisa jadi untuk mendapatkan ide itu, kita bisa berjalan-jalan, turun ke lapangan, mengamati lingkungan sekitar yang memang beranjak atau berawal dari permasalahan yang ada di lingkungan kita. Jadi adanya ide itu tentunya ada masalah.
Jadi ingat juga dari puluhan atau ratusan masalah bisa jadi akan ada puluhan ribu ataupun jutaan solusinya atau penyelesaiannya. Jadi di sini kita ambil benang merah bahwa banyak sekali ide yang nanti bisa diselesaikan kalau memang kita mau terus menggali, mau terus melakukan research tersebut. Jadi untuk para peneliti muda yang baru, saya harapkan nggak usah harus takut, jadi harus berani mencoba. Kemudian juga gagal itu hal yang biasa, karena namanya suatu research itu kan tidak akan berhenti di satu titik. Terus membutuhkan improvement seperti itu. Jadi tidak bisa dikatakan gagal atau berhasil ataupun apalah istilahnya, tetapi memang satu penelitian di tahap 1 akan berlanjut ke tahap 2 dan seterusnya seperti itu. Jadi jangan takut untuk mencoba, terus lakukan eksperimen ataupun percobaan-percobaan yang nantinya dari situ kita bisa mengembangkan apa yang sebenarnya kita akan mau gali di situ ya. Ya, kembali lagi ke ide penelitian, memang kadang-kadang ide itu muncul seperti saya sampaikan di awal, kita melihat sesuatu yang ada di lapangan gitu, yang ada di sekitar kita. Misalkan pada saat kita berjalan ke suatu tempat, di situ ada banyak hal-hal yang tidak berguna, kemudian kita muncul ide, oh bagaimana kalau dibuat ini, gitu. Ataupun ada kejadian-kejadian yang memang membuat kita itu merasa nggak nyaman dan kita bisa untuk gimana nih caranya. Contohnya misalkan, kebetulan sekarang ini kan di musim penghujan ya. Di musim penghujan itu kan kita tuh butuh payung. Tapi terkadang pada saat kita menggunakan payung, kita setelah masuk lagi ke ruangan ataupun ke mobil misalkan, itu kan agak nggak nyaman gitu, karena pada saat kena air hujan kan ada sisa air hujan dan kita akan masukkan ke ruangan ataupun ke dalam ke suatu tempat gitu. Misalkan kita naik mobil turun, kemudian kita naik lagi ke mobil lagi, nah itu kan kita harus bawa lagi kan, payungnya nggak mungkin dibuang gitu. Nah pada saat kita bawa ke dalam itu kadang-kadang airnya banyak, tetesan air atau ke ruangan. Nah kadang-kadang dari situ mungkin ada ide ya, oh gimana cara mengeringkannya. Nah, itu kan bisa dibuat pengering payung misalkan. Itu kan suatu hal yang bisa jadi mungkin simpel tetapi berguna, bermanfaat gitu. Kemudian lagi misalkan kita misalkan pergi ke suatu tempat atau misalkan di sekitar, misalkan kalian memang sekolahnya ataupun lingkungannya itu yang banyak dengan masih banyak tumbuh-tumbuhan, tanaman dan sebagainya, dan bisa jadi di situ kamu bisa menggali ide kira-kira apa yang bisa dikembangkan atau dimanfaatkan dari hal-hal yang ada di sekitar kita gitu. Ataupun dari kejadian-kejadian yang seperti saya sampaikan itu tadi contoh kecil saja ya, mengenai payung, mungkin banyak lagi hal-hal lainnya gitu. Misalkan kalau kita sering bepergian yang menggunakan kendaraan bermotor, pakai helm, gimana sih supaya helmnya nyaman? Mungkin ada ide pemikiran dari kalian supaya helmnya itu kita nggak merasa kegerahan ataupun nggak merasa panas dan sebagainya. Nah itu bisa dipikirkan untuk menggali ide. Atau juga dalam dewasa ini kan berkembang pangan-pangan functional food, ataupun ini kalau di bidang bioteknologi ataupun life sciences ya, bisa ke food science, bisa jadi untuk pangan alternatif dan sebagainya, mengangkat dari kearifan lokal, karena banyak sekali tanaman-tanaman ataupun bahan-bahan pangan yang bisa diangkat menjadi suatu topik penelitian atau ide penelitian seperti itu. Dulu pernah saya membimbing anak itu terkait dengan tepung bonggol pisang. Jadi karena selama ini kan bonggol pisang itu hanya dimanfaatkan buahnya ya, terutama, walaupun mungkin bagian lainnya bisa seperti daun, misalkan untuk pembungkus. Tetapi kebanyakan setelah itu pohon pisangnya sendiri atau bagian dari pohon pisang itu sendiri dibuang. Nah kemudian terbersihlah ide bagaimana bonggol pisang ya bagian bawahnya itu dimanfaatkan untuk menjadi tepung. Nah dari tepung itu nanti muncul lagi mau diapain. Nah kan akan muncul ide baru, oh dibuat makanan apa, misalkan roti atau mie dan sebagainya. Maka timbullah penelitian tentang pembuatan roti dari tepung bonggol pisang yang tentunya disubstitusikan ataupun difortifikasikan dengan bahan baku yaitu di tepung terigu itu sendiri, karena kan tepung terigu itu mengandung gluten yang tidak dimiliki oleh tepung lain yang nanti berpengaruh terhadap adonan ya untuk pengembangan pada saat proses fermentasi. Nah itu kan ide-ide yang mungkin
simpel tapi bisa dimanfaatkan. Dan saya rasa masih banyak sekali ide-ide lain atau dari hal-hal yang kamu temui di lapangan yang bisa kamu angkat menjadi ide penelitian seperti itu, dan nanti bisa kamu eksekusi. Dan ingat juga, mulailah dari hal-hal yang simpel atau sederhana, jangan yang terlalu kompleks, sehingga nanti kamu akan kesulitan atau kalian akan kesulitan untuk melakukan research-nya pada saat kalian eksperimen. Harus diperhatikan ketersediaan bahan bakunya mudah atau tidak, harganya mahal atau tidak, kemudian apakah membutuhkan pengujian lab yang rumit atau tidak. Nah itu kan harus kalian atau kita pertimbangkan, jangan sampai nanti risetnya nggak kelar-kelar gitu, karena banyak sekali variabel-variabel ataupun pengujian-pengujian yang harus dilakukan. Nah, bagi seorang pemula saya sarankan untuk melakukan sesuatu eksperimen atau riset itu yang simpel saja dulu, yang memang bisa dieksekusi, bisa dilakukan. Tidak harus pengujian lab yang begitu rumit, tapi minimal bisa dilakukan secara sederhana. Apalagi misalkan banyak keterbatasan, bisa jadi dilakukan eksperimen di sekolah saja, di lab sekolah ataupun di rumah ataupun di tempat lain yang tidak harus membutuhkan biaya ataupun transportasi yang besar seperti itu. Nah ini kan sedikit banyak bisa memacu ataupun bisa membuat kalian lebih semangat, lebih eager lagi untuk melakukan suatu riset seperti itu. Dan juga jangan lupa, jangan harus berani, dan juga jangan takut gagal seperti itu. Mungkin itu saja dulu sesi pertemuan di Research Portal kali ini terkait dengan ide penelitian. Mudah-mudahan dari sedikit bahasan ini kalian bisa terinspirasi, bisa tergugah untuk mencari suatu ide penelitian yang nantinya bisa kalian buat suatu riset sederhana dulu seperti itu. Dan dari awal memang sulit, tapi kalau udah dicoba, insya Allah kedepannya akan terus ingin mencoba, rasa ingin tahu kalian akan terangsang atau terstimulus, sehingga nanti kalian akan terus mencoba, dan pada akhirnya nanti kalian menjadi seorang peneliti yang memang benar mumpuni. Tapi hal itu kan dimulai dari hal sederhana dulu ya, tidak langsung kalian bisa expert, tapi mungkin diawali dengan hal-hal yang seperti tadi saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada materi Research Portal selanjutnya. Nah itu dia tadi episode kali ini, gimana? Menarik banget kan? Semoga apa yang sudah dibagikan oleh Pak Denny bermanfaat untuk kita semua ya. Nantikan episode lainnya dari IWSE Research Portal, karena kedepannya akan ada banyak materi yang kami bagikan dari narasumber yang sudah pasti ahli di bidangnya. Coba teman-teman komen deh, next episode mau bahas tentang apa dan mau dibahas oleh siapa. Jangan lupa komen ya. Aku juga mau ngingetin kamu untuk like dan juga subscribe ke channel IESA, dan jangan lupa bagikan video ini ke semua teman, sahabat, keluarga, guru, atau siapapun agar kita bisa belajar bersama-sama. Sampai jumpa.